Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Gina Rahayu Alfi, NIM 2076104, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengantar sistem komputer. A. Hierarki memori. Hierarki memori adalah peningkatan waktu akses memori, peningkatan kapasitas, peningkatan jarak dengan prosesor, penurunan harga memori tiap bitnya, memori yang lebih kecil, lebih mahal, dan lebih cepat diletakkan pada urutan teratas. Peningkatan waktu akses memori. Semakin ke bawah, semakin lambat, semakin ke atas, semakin cepat. Peningkatan kapasitas. Semakin ke bawah, semakin besar, semakin ke atas, semakin kecil. Peningkatan jarak dengan prosesor, semakin ke bawah semakin jauh, semakin ke atas semakin dekat. Penurunan harga memori tiap bitnya, semakin ke bawah semakin murah, semakin ke atas semakin mahal. Lokasi di dalam memori memiliki alamat yang unik. Umumnya, memori utama dikembangkan dengan cache yang kecepatannya lebih tinggi dan berukuran lebih kecil. Cache umumnya tidak visible bagi pemrograman melainkan bagi prosesor. Cache merupakan perangkat untuk mempersiapkan perpindahan antara memori dengan register prosesor yang ditunjukkan untuk meningkatkan kinerja. B. Memori cache. 1. Motivasi. Pada semua siklus instruksi, prosesor mengakses memori sedikitnya satu kali untuk membaca instruksi, dan seringkali satu kali lebih banyak atau lebih, untuk membaca operan dan atau menyimpan hasilnya. Kecepatan eksekusi instruksi sebuah prosesor jelas dibatasi oleh waktu siklus memori. Keterbatasan ini pada kenyataannya lebih menjadi masalah penting karena ada ketidakcocokan antar kecepatan prosesor dengan kecepatan memori utama yang telah berlangsung berkepanjangan selama ini. 2. Prinsip cache. Cache memori ditunjuk untuk memberikan kecepatan memori mendekati kecepatan memori yang tercepat dan sekaligus memberikan memori semikonduktor yang berukuran besar harga yang murah. Konsep tersebut ditunjukkan pada gambar di samping. Gambar ini menjelaskan struktur sebuah sistem cache atau main memory. Memori utama berisi sampai 2N words yang dapat dialamati. Dengan masing-masing word memiliki sebuah alamat N-bit yang unik. Untuk keperluan pemetaan, memori ini dianggap terdiri dari sejumlah blok yang panjangnya tetap, yang setiap bloknya masing-masing terdiri dari word. Dari gambar di samping, menjelaskan operasi pembacaan. Prosesor menghasilkan alamat, RA, sebuah word yang akan dibaca. Apabila berada di dalam cache, word tersebut dikirimkan ke prosesor. Apabila tidak ada dalam cache, blok yang berisi word itu akan dimuatkan ke dalam cache yang kemudian word dikirimkan ke prosesor. Masalah-masalah tersebut dibagi menjadi A. Ukuran cache. Cache yang berukuran kecil akan berpengaruh terhadap kinerja. B. Ukuran blok, yaitu unit data yang dipertukarkan antara cache dengan memori utama. C. Fungsi pemetaan, menentukan lokasi cache mana yang akan diisi blok tersebut. D. Algoritma penggantian, akan memilih blok mana yang akan diganti. Kita menginginkan penggantian blok yang paling kecil kemungkinannya untuk lingkungan kembali pada waktu dekat. E. White policy. White policy bekerja apabila operasi memori white mengambil tempat. E. Teknik komunikasi I/O. Terdapat 3 yang dapat diterapkan pada operasi I/O. Yang pertama yaitu Programmed I/O. Yang kedua, Interrupt Driven I/O. Yang ketiga, Discrete Memory Access DMA. Baiklah, kita akan bahas yang pertama yaitu Programmed I/O. Berdasarkan gambar di samping, dapat disimpulkan pada saat prosesor sedang mengeksekusi sebuah program dan menjumpai sebuah instruksi yang berkaitan dengan I/O, prosesor akan mengeksekusi instruksi itu dengan menerbitkan perintah ke modul I/O yang bersangkutan.
Pada programmer I/O, modul I/O melakukan aksi yang diminta dan kemudian menyetel bitnya sesuai dalam register status I/O secara periodik sampai operasi selesai dilakukan merupakan tanggung jawab prosesor. Dengan menggunakan teknik ini, prosesor bertanggung jawab untuk mengeluarkan data dari memori utama untuk keperluan output dan menyimpan data dari memori utama untuk keperluan output dan menyimpan data memori utama untuk keperluan input. Selanjutnya, B. Interrupt driven. Gambar di samping menjelaskan penggunaan interrupt driven I/O untuk pembacaan blok data. Interrupt driven I/O lebih efisien dibandingkan dengan programmer I/O karena teknik ini menghilangkan waktu tunggu yang tidak perlu. Akan tetapi, interrupt driven I/O masih menghabiskan waktu prosesor dalam jumlah yang banyak karena setiap word data yang berangkat dari memori menuju ke modul I/O atau yang dari modul I/O ke memori harus melalui prosesor. Dan yang terakhir yaitu Direct Memory Access. Apabila terdapat data bervolume besar yang akan dipindahkan, diperlukan teknik yang lebih efisien, yaitu Direct Memory Access (DMA). Fungsi DMA dapat dilakukan oleh sebuah modul terpisah yang terdapat pada bus sistem atau dengan menggabungkannya ke dalam modul I/O. Dalam kasus ini, teknik bekerjanya sebagai berikut. Pada saat akan membaca atau menulis suatu blok data, prosesor mengeluarkan berapa nih? Baiklah, selanjutnya interrupt driven. Gambar di samping menjelaskan penggunaan interrupt driven I/O untuk pembacaan blok data. Interrupt driven I/O lebih efisien dibandingkan dengan programmer I/O karena teknik ini menghilangkan waktu tunggu yang tidak perlu. Akan tetapi, interrupt driven I/O masih menghabiskan waktu prosesor dalam jumlah yang banyak karena setiap word data yang berangkat dari memori menuju ke modul I/O atau yang dari modul I/O ke memori harus melalui prosesor. Dan yang terakhir yaitu Direct Memory Access. Apabila terdapat data bervolume besar yang akan dipindahkan, diperlukan teknik yang lebih efisien, yaitu Direct Memory Access (DMA). Fungsi DMA dapat dilakukan oleh sebuah modul terpisah yang terdapat pada bus sistem atau dengan menggabungkannya ke dalam modul I/O. Dalam kasus ini, teknik bekerjanya sebagai berikut. Pada saat akan membaca atau menulis suatu blok data, prosesor mengeluarkan perintah ke modul DMA dengan cara mengirimkan informasi ke DMA. Informasi yang dikirimkan yaitu apakah ada read atau write yang diminta, alamat perangkat I/O yang terlibat, lokasi awal, dan memori yang akan dibaca atau ditulis, jumlah word yang akan dibaca atau ditulis. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan kata, ucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.